Catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 273 orang, izin 20 orang anggota, sehingga yang hadir adalah 293 orang dari 579 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Januari 2026, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita masuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Untuk itu izinkan saya membacakan pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi yang telah disampaikan oleh
TUEN akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi DPR RI. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada anggota DPR RI dan seluruh masyarakat Indonesia yang menunaikannya. Semoga ibadah puasa ini semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, saat ini dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik yang diselesaikan menggunakan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain, menunjukkan dinamika hubungan internasional yang syarat dengan kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global. Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran. Yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini. DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi baik yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menyelesaikan sengketa secara damai. DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global. DPR RI juga menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespon dinamika geopolitik global yang berkembang. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan terus menyelesaikan agenda program legislasi nasional dan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Undang-undang yang dibentuk sebagai instrumen negara dalam memastikan terwujudnya ketertiban umum, tercapainya kesejahteraan rakyat, terjaganya kepentingan publik, serta terbangunnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan negara. DPR RI dan pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang dibutuhkan komitmen yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, kepentingan sektoral maupun jangka pendek. Pembentukan undang-undang tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan popularitas, kebijakan, atau tekanan opini sesaat. Legislasi harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, rasionalitas kebijakan, serta pertimbangan jangka panjang yang ikut mempertimbangkan stabilitas negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan.
Dampak dari konflik geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah akan mempengaruhi stabilitas ekonomi global, termaksud perekonomian Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan. Dalam situasi perekonomian tersebut dan pada saat yang sama, rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam konteks tersebut, maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas. Oleh karena itu, politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya, mendapat pekerjaan, penghasilannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, merasa aman dan tentram. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjalankan undang-undang dan pembangunan nasional. Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya antara lain: 1. Perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data Republik Indonesia dan Amerika Serikat. 2. Evaluasi kinerja aparat penegak hukum. 3. Pasokan, distribusi dan stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri. 4. Kesiapan transportasi lebaran terkait dengan ketersediaan bahan bakar, keterjangkauan harga moda transportasi dan infrastruktur. 5. Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih. 6. Mitigasi penyelenggaraan umroh akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. 7. Evaluasi program beasiswa Lembaga Pengelola Pendidikan atau LPDP. 8. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. 9. Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dan 10. Penguatan pengamanan perbatasan guna mencegah kejahatan transnasional dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI atas berbagai permasalahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional dalam hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif. Sidang Dewan yang terhormat, pada situasi ketidakpastian global saat ini, maka DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerjasama antar parlemen, termasuk dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran, DPR RI menegaskan pentingnya deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan. AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi Parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional. DPR RI akan terus mengambil peran dalam ikut memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia, tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sidang Dewan yang terhormat, tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 4 tahun sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026.
Kepada anggota DPR yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.